Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam ibadah doa bersama pada malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah berada di tempatnya masing-masing dan bersama dengan keluarga untuk berdoa bersama-sama dengan kita. Kita bersyukur kalau Tuhan terus memimpin dan menyertai kita sampai hari ini di tengah-tengah COVID-19. Walaupun hari-hari ini para ahli mengatakan bahwa kondisi COVID-19 masih jauh dari kata akhir, tapi kita tidak perlu terintimidasi dengan berita-berita yang mengerikan seperti itu atau yang memberi pesimis kayak begitu. Kita tetap percaya kita masih bisa bergerak di dalam Tuhan, beraktivitas dalam Tuhan. Amin ya. Baik, kita akan segera memulai. Mari kita tunduk kepala sejenak. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami segenap umat ketebusan-Mu hari ini sedang berada di hadirat-Mu. Kami hendak menyatukan hati satu dengan yang lain, hendak bersatu di dalam doa dan seruan kepada Tuhan. Kami datang dengan segala pergumulan kami di tengah-tengah COVID-19 ini ya Tuhan. Perkenankanlah kami sebagai umat-Mu untuk mengalami Tuhan, berjumpa Tuhan, sekalipun situasi tidak memungkinkan bagi kami untuk tatap muka. Tapi kami percaya melalui media ini Tuhan satukan roh kami untuk beribadah dan berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga selesai dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan satu pujian, yaitu mengikut Yesus keputusanku. Saudara, mengikut Yesus itu sekalipun banyak tantangan, itu sudah keputusan kita. Sudah final bagi siapapun juga yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Mau tantangan sebesar apapun yang akan datang di hari-hari yang akan datang, ingat, salib di depan, dunia di belakang. Ingat, walau sendiri tetap ikut. Dan itu keputusan kita. Amin. Kita naikkan pujian ini, satu pujian yang pendek tetapi sangat meneguhkan iman kita. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan, Matius 8 ayat 5 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai
kepada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, menarik sekali, seorang perwira bertemu Yesus, lalu minta Yesus untuk menyembuhkan bawahannya. Nah, ketika itu Yesus mungkin sibuk melayani, lalu bilang, oke, aku akan datang gitu. Tapi perwira ini bilang, enggak perlu datang Tuhan, cukup katakan satu kata saja, maka dia akan sembuh. Saudara, penilaian Yesus terhadap perwira ini luar biasa. Yesus bilang, belum pernah aku melihat orang yang memiliki iman sebesar ini di antara orang Israel. Saudara, pertanyaan saya adalah, mengapa Yesus berkata, ya, belum pernah aku melihat iman orang sebesar ini di antara orang Israel. Apa istimewanya perwira ini, saudara-saudara? Saudara, waktu saya mencoba untuk merenungkan bagian ini, ternyata perwira ini memahami Yesus, memahami kuasa Yesus, memahami otoritas Kristus dari otoritas yang dia miliki. Dia adalah seorang perwira, dia ada bawahan, dia ada prajurit. Kalau dia bilang sama prajurit, ayo kemari, mereka akan datang. Kalau dia bilang pergi, mereka akan pergi. Kalau dia bilang kerjakan, pasti mereka kerjakan. Jadi kata-kata kata-kata perwira itu ditaatin sama prajurit, dan kata perwira punya otoritas kepada bawahannya. Nah, dengan pemahaman otoritas yang dia miliki secara manusia, dia memahami kuasa Allah jauh lebih besar dari apa yang dia biasa lakukan di dunia militer. Sehingga dia bilang, nggak usah datang, cukup katakan satu kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, ini adalah pemahaman yang total, pengakuan yang total terhadap Yesus yang Maha Kuasa, Yesus yang punya otoritas melampaui segala otoritas. Sehingga apa? Akhirnya Yesus bilang, belum pernah aku melihat iman sebesar ini di antara orang-orang Israel. Saudara, hari ini kita hidup, kita mesti tetap percaya Yesus punya otoritas. Otoritas Yesus melampaui semuanya. Walaupun hari ini kita nggak melihat Yesus, Yesus tetap berkuasa. Dia berkuasa atas segala penyakit, dia berkuasa atas segala virus, dia berkuasa atas segala persoalanmu, dia berkuasa atas semua yang engkau hadapi di dunia ini. Tidak ada satupun kuasa yang bisa mengalahkan kuasa Yesus. Saya ingin kita berdoa malam hari ini, berdoa di dalam kuasa Yesus, berdoa di dalam otoritas Yesus, agar dia sungguh-sungguh memberkati dan menolong kita dalam segala pergumulan kita. Baik, kita akan berdoa. Kita akan naikkan satu pujian, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Setelah itu kita akan berdoa untuk bangsa dan negara yang akan dipimpin oleh saudara Abraham. Kuduskan tempat ini, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Kuduskan tempat ini, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, kuduskan hati ini untuk kami menyembah, untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Kita akan dipimpin oleh saudara Abraham. Kita akan membuka doa yang pertama. Kita akan berdoa
bagi bangsa dan negara kami, bangsa negara ini, khususnya Indonesia, yang kita tahu bahwa bangsa negara kami juga sedang bergumul dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan mengaruniakan kasih setianya bagi bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Mari kita sama-sama bersatu hati berdoa bagi bangsa kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah doa kami pada malam hari ini. Dan juga Tuhan, khususnya kami mau berdoa bagi bangsa kami ini Tuhan, dengan segala problema yang ada Tuhan Yesus. Dan juga dalam pergumulan bagi bangsa ini dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan hal ini akan terus terjadi. Tapi yang pasti kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu selalu rancangan yang terbaik bagi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi tim tenaga medis yang telah dipersiapkan dalam membantu para pasien yang terdampak virus COVID-19 ini. Mampukan mereka Tuhan, beri mereka kekuatan agar mereka bisa bersatu dalam menghadapi situasi pandemi ini Tuhan. Dan juga khususnya bagi pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Presiden, dan juga beserta pemerintahan yang ada Tuhan bagi bangsa kami ini. Berikan mereka hikmat dan marifat yang datang daripada Engkau ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa kami ini dengan baik Tuhan. Apapun yang mereka hadapi Tuhan, tantangan demi tantangan Tuhan, biarlah mereka memberikan suatu jalan keluar demi kebaikan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Dan biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami tetap terus tekun setia kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan bangsa negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, malam hari ini untuk pokok doa yang kedua, kita akan berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Yang kita tahu, kita bersyukur bahwa pekerjaan Tuhan tetap berjalan, baik lewat sarana online dimanapun berada. Dan kita akan percaya apa yang dikerjakan lewat setiap gereja, membangun iman setiap jemaat, khususnya di masa-masa seperti sekarang ini. Dan secara khusus kita juga menyerahkan seluruh GP Kris di seluruh Indonesia. Kita akan percaya Tuhan menuntun dengan setiap keberadaan kondisi gereja masing-masing. Seluruh hamba Tuhan tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Dan seluruh diaken menunjang pelayanan yang ada di GP Kris di seluruh Indonesia ini dengan baik. Dan kita doakan seluruh jemaat juga dalam pemeliharaan daripada kasih setia Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur dan kami turut menyerahkan seluruh gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kami akan percaya bahwa gereja Tuhan boleh ada karena pekerjaan Tuhan dinyatakan. Dan pekerjaan Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan. Menguatkan langkah jemaat-Mu di tengah masa-masa seperti sekarang ini. Kami menyerahkan gereja-Mu dimanapun berada dalam setiap misi yang dilakukan. Menyatakan kasih daripada Tuhan. Sehingga boleh menyelamatkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Menyatakan kasih setia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh GP Kris di seluruh Indonesia.
Kami akan percaya Tuhan, apapun situasi yang dihadapin hari-hari ini, kami tetap menyerahkannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara gereja-gereja Tuhan dan juga GPK seluruh Indonesia. Kami menyerahkan seluruh hamba Tuhan, seluruh diaken yang melayani. Kami akan percaya semuanya menjadi satu kesatuan tim melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biar seluruh jemaat-Mu boleh tetap dikuatkan menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Mungkin masa-masa yang sulit, penuh tantangan, banyak pertanyaan, mungkin banyak kegalauan yang harus kami hadapin. Tapi kami tidak sendirian, karena ada tangan Tuhan yang menyertai. Dan biar pelayanan kami tidak menjadi sia-sia, boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh membangun iman jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau memelihara seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Dari seluruh GP Kris yang ada, Tuhan menilik keberadaan mereka. Tidak satu pun yang luput dari campur tangan Tuhan. Sehingga yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang butuh pemulihan dari Tuhan, maka Tuhan menyatakan pemulihan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan dinyatakan tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur berdoa, menyerahkan pokok doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita masuk di dalam doa yang terakhir untuk gereja kita dan untuk setiap jemaat yang ada. Tapi sebelumnya kita naikkan satu pujian, saya mau iringi Yesus. Ya, walaupun saya susah di dunia ini, walaupun kita menderita oleh karena COVID-19 ini, ingat kita iringi Yesus sampai akhir. Kita naikkan pujian ini. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena seminggu ini Tuhan pelihara kami. Kami segenap umat-Mu boleh berada sebagaimana adanya. Kami menghadapi hari-hari kami dengan sungguh-sungguh bergumul bersama dengan Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sebab di luar Tuhan maka kehidupan kami sia-sia. Di luar Tuhan tidak akan mungkin kami melakukan sesuatu yang baik. Tuhan, bawalah kami berjalan bersama Engkau dengan setia dan taat sampai akhir Tuhan. Biarlah kami mengikut Yesus selama-lamanya sampai berjumpa di surga. Dengan segala keadaan kami tidak peduli apapun itu Tuhan. Yang penting kami memandang kepada Yesus, melihat kepada Yesus. Tuhan berkati kami dalam kehidupan ini. Kami bersyukur dalam banyak hal karena Tuhan memberkati kami dengan tiada tara. Dan Tuhan selalu memberkati kami dalam keadaan apapun. Kami bersyukur dengan berkat-berkat jasmani, makanan, minuman, bahkan fasilitas-fasilitas yang kami boleh pakai sampai hari ini. Kami juga bersyukur dengan berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan. Penguatan iman, berikan kami spiritual di mana kami bisa berelasi dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat kami yang Kau percayakan di gereja ini. Siapapun dia, mulai dari yang masih kecil sampai orang tua atau orang dewasa. Tuhan pelihara kami satu persatu. Kami ingat anak-anak kami yang masih di pangkuan ibu mereka. Tuhan berkati mereka, tumbuh kembangkan mereka dengan sehat, pelihara mereka dan bawa mereka menjadi anak-anak ibu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di kemudian hari. Berkati papa mama mereka yang senantiasa merawat, yang menolong mereka dengan segala
kehidupan mereka, mengasihi mereka. Berkati juga anak-anak kami yang sudah di TK, di SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Tuhan, tolong mereka. Bahkan mereka yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Kau tuntun mereka menemukan pekerjaan yang baik. Kami juga berdoa untuk semua keluarga yang ada dan Bapak Ibu yang masih bekerja, bahkan yang sedang bergumul dan pekerjaan. Tuhan, hadir di sana, memberikan pekerjaan dan membawa mereka untuk terus berkembang. Walaupun situasi dan keadaan kami tidak mudah, tapi bawa mereka dengan segala pergumulan yang mereka punya. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan keringanan, beban yang ringan atas kehidupan ini. Dan mereka tahu bahwa Tuhanlah yang menyertai mereka dalam segala pergumulan itu. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau pelihara mereka, hibur dan kuatkan, berikan damai sejahtera dan sukacita atas kehidupan mereka. Biar Tuhan membawa mereka menikmati hari-hari dalam keusia yang mereka sedang jalani bersama dengan Tuhan. Makin lanjut usia mereka, biarlah kehidupan rohani mereka semakin diperbaharui dan kami semua boleh mengalami Tuhan dengan sukacita dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu di tempat ini. Berkati semua kegiatan ibadah yang diadakan, biar Tuhan pakai untuk menumbuhkan iman kami. Semua pelayan-pelayan Tuhan, aktivis-aktivis yang begitu bekerja keras di tengah-tengah COVID-19 ini, Tuhan, pakai kami dengan segala talenta dan karunia yang ada. Dan satukan Tuhan, hingga kami melakukan yang terbaik bagi Engkau. Tuhan, pakai semua jerih lelah ini dan Tuhan perhitungkan semua jerih lelah ini pula sebagai suatu kebenaran dan kebaikan bagi setiap mereka yang berkorban bagi Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau terus membawa kami untuk mengalami Engkau dalam kehidupan ini. Walaupun dunia begitu pesimis, dunia menuju kepada kehancurannya, tapi kami percaya kuasa Allah tetap menyertai kami, menuntun kami dengan segala keadaan yang ada. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah kami yang akan datang, ibadah kami hari Minggu nanti. Tuhan, siapkan kami khususnya dalam menerima perjamuan kudus. Tuhan, siapkan hati kami hingga kami boleh terus memiliki makna dan juga hidup di dalam makna-makna perjamuan kudus yang mempersekutukan kami dengan Engkau. Siapkan semua jemaat dan kami semua boleh beribadah dengan baik. Baik juga anak-anak sekolah minggu kami dan semua kelas-kelas yang akan diadakan. Terima kasih Tuhan. Kau dengar doa kami malam hari ini. Setiap pergumulan, setiap keluarga yang ada, hamba-Mu tidak tahu, tapi di rumah di mana mereka sedang berkumpul saat ini, di situ Tuhan hadir. Tuhan mendengar seruan hati mereka, Tuhan mendengar doa mereka, dan Tuhan akan bekerja sesuai dengan permintaan mereka, dan Tuhan terus akan melimpahkan mereka dengan anugerah yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami taruh doa kami dan akhiri persetujuan doa ini dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa menjawab pergumulan dan doa kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya, dukungannya dan juga kehadirannya dalam doa bersama. Walaupun kita terpisah tetapi roh kita satu di hadapan Tuhan, menaikkan semua pergumulan doa tersebut. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Dan itu selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali pada hari Kamis yang akan datang.